Setelah itu terlihatlah ada manusia kodok. Ia pun dihampiri oleh Nona Bing. Nona Bing mengatakan ia perlu membeli beberapa bahan untuk membuat panah dan busur. Bos kodok menanyakan berapa yang Nona Bing butuhkan. Ternyata Nona Bing membutuhkan semuanya. Hal itu pun langsung membuat bos kodok menjadi tepar. Sementara terlihat Chuyun diberitahu oleh manusia kuda bahwa kereta kuda itu berasal dari makam Martial Emperor. Ditambah lagi ini adalah buku-buku yang ditemukan bersamaan dengan penemuan ini, yaitu yang bernilai tinggi. Tapi jika Chuyun ingin membelinya, maka ia akan memberikan harga yang lebih murah. Bagaimana dengan 1 miliar batu roh? Akhirnya Chuyun pun sepakat dan juga memberikan uangnya. Setelah hal tersebut terlihatlah Nona Bing mengatakan ini yang Chuyun minta untuk ia beli, yaitu buku tentang formasi dan jalur Tao. Chuyun berterima kasih atas kerja keras Nona Bing. Diketahui Chuyun akan mengasihkan diri untuk berlatih jika Nona Bing tertarik. Ia juga boleh membaca buku-buku ini. Kemudian Chuyun pun masuk ke buku reinkarnasinya. Lantas ia pun langsung mengeluarkan pedang di sana, kemudian langsung menyerang ke arah buku reinkarnasinya. Setelah itu Chuyun pun duduk dan akan mulai membaca buku-buku tentang formasi dan jalur Tao. Chuyun mulai membaca buku-buku itu satu persatu. Ia juga membuka cairan spiritual sembari mengatakan, dengan bantuan cairan spiritual ini, ia sudah tidak perlu tidur lagi. Sementara terlihat di markas ada seekor tikus yang dikelilingi oleh batu dan ia tidak bisa kabur. Ternyata di sana ada Nona Bing yang sedang membaca buku. Ia mengatakan tidak disangka hanya butuh beberapa batu kecil sudah bisa mengendalikan hewan kecil ini. Di dalam buku tertulis jika menggunakan batu spiritual untuk membentuk formasi akan dapat memicu bencana besar dan kekuatan tidak terbatas. Lalu Nona Bing mengeluarkan seekor tikus putih di sana. Ia mengatakan tikus putihnya dapat membelah diri menjadi 8 duplikat yang identik dengan sendirinya, tapi masih terlalu lemah. Dengan begitu maka dapat mengatur formasi besar, bahkan termasuk formasi pembunuhan. Kecuali kecerdasannya melebihi dirinya atau kekuatannya cukup untuk merusak formasi. Jika tidak, ia hampir tidak terkalahkan. Kembali kepada Chuyun yang masih membaca buku, yaitu di buku reinkarnasinya. Ia bilang ternyata kereta kuda artefak Kaisar 9 Pola ini dipelopori oleh Martial Emperor Gumo pada 50 juta tahun yang lalu. Manusia berasal dari sebuah situs prasejarah. 12 prasasti batu ditemukan berisi simbol-simbol Dao. 12 prasasti batu ini adalah asal-usul peradaban manusia. Dikenal sebagai 12 prasasti jalur surgawi. Manusia terbagi menjadi 3 aliran besar. Aliran pertama fokus utama dalam formasi simbol. Aliran kedua fokus utama dalam sajak Dao. Aliran ketiga merupakan kombinasi dari keduanya. Dua yang pertama dengan cepat bercabang karena mereka berspesialisasi dalam satu bidang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan aliran simbol hanya diwariskan kepada Martial Emperor Gumo lebih dari 30.000 tahun yang lalu, maka hubungannya sepenuhnya terputus. Chuyun merasa teori simbol ini tidak salah. Alasannya gagal adalah dikarenakan ia memilih waktu yang salah untuk berlatih. Chuyun khawatir ia akan membuat perbedaan besar jika ia meneliti setelah mencapai Supreme Emperor. Selanjutnya di arah simbol itu keliru. Ini bukan cara berlatih, melainkan aturan penciptaan. Kemudian Chuyun pun langsung melancarkan serangan panahnya, yaitu ke bawah. Ia pun mencabut salah satu panah tersebut sembari mengatakan, dengan melakukan pengujian berulang-ulang, panah yang saat ini digunakan oleh pasukan, baik ujung panah maupun batang panah,
Semuanya mendekati kesempurnaan. Yang Cuyun ingin lakukan sekarang adalah mengukir pola simbol pada panah tersebut. Lantas ia pun mengukir formasi baja tajam pada panah itu dapat membangkitkan energi yang tajam, membuat ujung panah lebih tajam. Peningkatan kemampuan penetrasi. Ia juga mengukir formasi hembusan angin dapat menghasilkan tenaga angin yang kuat, dapat mendorong panah maju, dapat meningkatkan kekuatan dampak panah. Sedangkan formasi angin topan dapat memicu sebuah pusaran angin dan meningkatkan daya tembus secara besar-besaran. Terlihat Cuyun pun mengangkat semua panah tersebut dan akan mengukir pola simbolnya. Setelah hal itu, terlihatlah Nona Bing berlatih memanah ditemani oleh Cuyun. Kemudian Cuyun pun mengeluarkan panah yang sudah ia ukir dan menyuruh Nona Bing untuk mencobanya. Setelah melancarkan serangan panahnya, Nona Bing merasa kecepatan panah yang diberikan Cuyun tampaknya sama saja, bahkan 1/10 detik lebih lambat dari yang sebelumnya. Cuyun menjelaskan sebagai senjata di atas tingkat senjata berharga, jika Nona Bing tidak mengalirkan energi, tidak mungkin mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Nona Bing mengaku ia sepertinya lupakan hal ini. Hingga akhirnya ia pun mencobanya lagi, tapi dengan mengalirkan energinya. Ketika akan melepaskan panah itu, setelah dilepaskan benar saja, panah tersebut menembus target, bahkan malah menancap di pohon. Nona Bing mengatakan ini lebih dari panah biasa, kecepatannya meningkat 2 kali lipat, daya tembusnya menjadi 3 kali lebih kuat. Setelah itu Cuyun juga mencoba melepaskan panah dengan menyalurkan energinya. Terlihat panah tersebut menembus target, bahkan membuat pohon roboh karena terkena panah dari Cuyun dan Nona Bing. Cuyun mengatakan panah-panah ini bahkan mampu menembus batang pohon. Angin memutar di sekitar batang panah akan merobek kulit dan daging dengan hebat. Jika memiliki darah, panah ini mampu mengeluarkan darah dari tubuh manusia. Nona Bing pun terkesan panah yang Cuyun buat ini. Panah yang begitu kuat dijamin akan sangat diminati. Akan tetapi panah-panah ini mampu menembus sasaran panah. Secara alami ia bisa menembus tubuh ras iblis. Meskipun luka tembus juga merupakan cedera, namun efek kerusakannya sangat buruk. Hasil terbaik adalah menembus sekitar 10 cm. Cuyun merasa sepertinya formasinya harus disederhanakan. Setelah itu Nona Bing pun mencoba melepaskan panah kembali dengan menyalurkan energinya. Ternyata setelah panah ini disederhanakan, kecepatan dan daya tembusnya berkurang menjadi setengah dari panah biasa. Formasi angin kencang di sekitar panah juga akan mempengaruhi area sekitar luka, menimbulkan efek pengikisan. Nona Bing mengatakan jika terkena panah ini, lukanya akan terasa seperti tertusuk oleh pedang. Meskipun tidak membunuh, tapi sudah bisa membuat sekarat. Dan ini akan menjadi senjata yang bagus di medan perang. Tapi mereka belum menamai panah ini. Kemudian Cuyun pun akan menamai panah ini dengan sebutan badai panah baja hitam. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Swords of Right, part ke-90-nya di season 4 kali ini. Untuk bahas selanjutnya akan di-update setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.